bersama saya Amri Septiana masih dalam sesi Kulon Kuliah Online. Ini bisa dikatakan menjadi sesi kulon terakhir dikarenakan sekarang kita sudah memasuki berkuliah secara offline. Maka dari itu nikmatilah sesi terakhir dari kulon ini. Baik, untuk sesi keuangan kali ini saya akan membawakan materi tentang analisis rasio keuangan. Sudah pada tahu apakah itu analisis rasio keuangan? Baik, sekarang saya akan sedikit memaparkan tentang analisis rasio keuangan. Baik, analisis rasio keuangan adalah alat utama dalam analisis keuangan. Karena analisis keuangan ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan suatu perusahaan. Pengertian rasio itu sendiri sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam arithmetical terms yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Dengan membandingkan berbagai pemikiran dalam laporan keuangan dapat menghasilkan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktural modal yang sehat, sehingga tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai. Karena perbedaan tujuan dan harapan yang ingin dicapai, maka analisis keuangan juga beragam. Supaya akan lebih menekankan pada segi jaminan yang diberikan, pemegang saham, preferred, dan obligasi akan lebih menitik beratkan pada aliran kas dalam jangka panjang. Sementara pembeli dan calon investor akan melihat dari segi profitabilitas dan risiko. Bagi manajemen akan memperhatikan pada semua aspek analisis keuangan, apakah yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, karena tanggung jawabnya untuk mengelola operasi perusahaan setiap harinya dan memperoleh laba yang kompetitif. Nah, dikarenakan hal tersebut, tidak ada satu analisis rasio yang dapat menjawab semua kepentingan tersebut. Dengan demikian, untuk menjawab rasio keuangan digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu Nah, yang pertama adalah rasio profitabilitas. Apakah rasio profitabilitas itu? Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, jadi kuncinya itu adalah dari kata profit, yaitu keuntungan. Jadi, rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah rasio likuiditas. Kata kuncinya adalah liquid atau cair. Jadi rasio yang mengukur seberapa liquid suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, jadi rasio likuiditas ini adalah bisa menggambarkan apakah suatu waktu ketika perusahaan itu bangkrut, apakah perusahaan tersebut mampu membayar utang-utang jangka pendeknya. Kalau misalkan dia mampu membayar utang-utang jangka pendeknya, berarti itu perusahaannya bisa dikatakan perusahaan yang bagus. Nah, yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas hampir sama dengan rasio likuiditas, yang dimana rasio solvabilitas ini adalah rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh utang. Jadi, kalau likuiditas itu adalah bagaimana perusahaan membayar utang-utangnya dalam jangka pendek. Kalau solvabilitas ini adalah bagaimana perusahaan membayar seluruh utangnya. Kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan jangan lupa, ketika tadi rasio likuiditas itu adalah bagaimana cara perusahaan membayar utang dalam jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya, sedangkan solvabilitas ini adalah bagaimana cara perusahaan membayar utang-utangnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal dan seluruh harta kekayaannya. Nah, yang keempat adalah rasio aktivitas. Yang dimana rasio aktivitas ini adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Jadi rasio ini adalah bisa mengetahui bagaimana perusahaan mengefektifkan aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Apakah efisien atau tidak efisien? Apakah banyak modal tidak digunakan? Apakah sedikit modal banyak pengeluaran?
Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu dari rasio yang keempat ini. Baik, yang pertama adalah rasio profitabilitas, yang dimana ada 3 rasio yang wajib atau bukan wajib sih, yang perlu kalian ketahui, yang banyak sekali ditemui dalam rasio profitabilitas. Kata kuncinya yaitu adalah ROE, ROA, dan ROS. Nah, yang pertama adalah ROE atau Return of Equity atau pengembalian terhadap modal. Yang kedua adalah ROA, Return of Asset, yaitu pengembalian terhadap aset. Yang ketiga adalah ROS, Return of Sales, yaitu pengembalian terhadap penjualan. Nah, yang pertama tadi adalah ROE atau Return of Equity. Jadi mana rumus untuk mengetahui ROE yaitu adalah laba per modal dikali 100%. Yang dimana ROE ini adalah bagaimana cara kita mengetahui seberapa besar modal yang bisa kembali dari perusahaan tersebut. Jadi rasio ROE ini adalah bagaimana cara kita bisa mengukur pengembalian laba dalam jangka 1 tahun terhadap modal yang kita tanam. Nah, yang kedua adalah ROA, Return of Asset, yang dimana rumus untuk mengetahui ROA yaitu adalah tetap sama ya. Yang pertama, laba per total aktiva dikali 100%. Nah, yang ketiga adalah ROS, Return of Sales, yang dimana untuk mengetahui ROS adalah menggunakan rumus laba per penjualan dikali 100%. Nah, logikanya adalah dari penjualan 1 tahun berapa persenkah laba yang kita dapat dari penjualan tersebut. Baik, yang kedua adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini yang dimana kita bisa mengetahui bagaimana cara perusahaan membayar hutang dalam jangka pendeknya. Sebenarnya ada banyak jenisnya dalam rasio likuiditas ini, tapi ada 3 yang paling populer atau yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua quick ratio, yang ketiga adalah cash ratio. Nah, yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar, yang dimana rasio ini adalah bagaimana cara kita mengetahui bagaimana perusahaan melunasi hutang-hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya perusahaan itu sendiri. Yang dimana rumusnya itu adalah otomatis aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, dalam rasio lancar ini minimal hasilnya itu adalah 1. Jika hasilnya lebih dari 1, itu menandakan perusahaan itu bisa membayar hutangnya dengan baik. Jika hanya kurang dari 1, maka perusahaan itu bisa dikatakan tidak aman. Tapi jika hasilnya lebih dari 10, bisa dikatakan perusahaan itu tidak efektif karena banyak sekali modal yang tersisa tidak digunakan. Soalnya kenapa? Karena dalam dunia perusahaan 1 rupiah itu harus menjadi 2 rupiah, tidak diendapkan begitu saja. Jadi jika hasil dari aktif lancar dibagi hutang lancarnya sangat besar, itu belum tentu baik juga dikarenakan ada uang kas yang mengendap begitu banyak, tidak digunakan secara efektif. Nah, jadi logikanya seperti ini kawan-kawan. Misalkan nih aktif lancarnya 100.000, hutang lancarnya 100.000, jadi perusahaan itu bisa membayar hutang tersebut. Jadi hanya itu 1. Jadi perusahaan bisa membayar hutang tersebut secara lunas dengan aktif lancarnya. Akan tetapi jika hutang lancarnya itu 100.000, aktif lancarnya hanya 10.000, berarti perusahaan tidak bisa membayar hutang tersebut. Jadi ada tersisa minus 9. Akan tetapi jika hutang lancarnya 10.000 dan aktif lancarnya 100.000, berarti hasilnya adalah 9. Itu bisa dikatakan kurang baik. Jadi banyak uang kas yang tersisa yang tidak dimanfaatkan secara baik dan secara efektif. Nah, baik, yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat, yang dimana rumus untuk mencarinya itu adalah aktif lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Kenapa sih di sini dikurangi persediaan? Karena persediaan itu dianggap barang yang tersisa yang belum tentu juga laku. Jadi aktif lancarnya dikurangi persediaan terlebih dahulu baru dibagi hutang lancar. Dan dimana nilai yang dihasilkan dari quick ratio ini adalah lebih kecil dari current ratio karena sudah dikurangi dengan current ratio. Nah, yang ketiga adalah cash ratio, yang dimana harusnya ini nilainya lebih kecil lagi dari quick ratio ataupun current ratio, yang dimana rumusnya adalah cash dibagi hutang lancar. Jadi, yang dimana perusahaan bisa membayar hutangnya itu dengan cash langsung. Nah, baik, yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yang dimana kata kuncinya itu adalah membayar hutang jangka panjang dengan total aset lancar dan
total semua kekayaan dari perusahaan tersebut. Nah, dari banyaknya rasio dalam rasio solvabilitas, ada dua rasio yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan kata kunci yang sangat unik dan mudah diingat oleh kalian semua. Yang pertama adalah DER, yang kedua adalah DAR. Apakah itu DER dan? Nah, yang pertama adalah DER, Debt to Equity Ratio, yang dimana ini adalah perbandingan antara utang dengan modal. Sedangkan untuk DAR, yaitu Debt to Asset Ratio, yaitu perbandingan antara utang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, untuk DAR sendiri ini adalah bagaimana caranya kita mengukur perbandingan antara utang dengan modal. Minimal hasilnya itu jangan lebih dari 1. Karena apa? Karena semakin banyak utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan semakin sedikit modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, itu bisa dikatakan perusahaan yang kurang baik. Jadi perusahaan itu tidak bisa membayar utangnya secara maksimal jika utangnya lebih tinggi daripada modal itu sendiri. Nah, yang kedua adalah DAR atau Debt to Asset Ratio, yang dimana rumusnya itu adalah utang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang dimana di sini kita bisa mengetahui berapa persenkah dari seluruh harta kita yang dibiayai oleh utang ataupun hutang yang dibiayai oleh harta kita. Bila mana hasilnya yaitu adalah 80% harta kita dibiayai oleh utang, maka perusahaan itu bisa dikatakan gawat karena hutangnya begitu sangat tinggi daripada modal yang kita miliki. Nah, dalam DAR ini adalah jika nilainya semakin kecil maka perusahaan itu semakin bagus. Akan tetapi jika nilainya semakin besar maka perusahaan itu bisa dikatakan tidak rekomendasi. Nah, patokannya berapa sih? Mungkin patokannya itu adalah 50%. Jadi imbang antara hutang dengan total aktiva. Nah, yang keempat adalah rasio aktivitas atau perputaran atau bisa disebut dengan activity ratio, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya aset yang dimiliki perusahaan tersebut atau mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Nah, dalam rasio aktivitas ini saya akan menjelaskan 4 jenis dalam rasio aktivitas, yaitu diantaranya yang pertama adalah total asset turnover, yang dimana rumusnya adalah total sales dibagi total asset. Yang kedua adalah receivable turnover, rumusnya adalah total sales credit dibagi average receivable. Yang ketiga adalah inventory turnover, yang dimana rumusnya adalah cost of goods sold dibagi average inventory. Yang keempat adalah receivable turnover, jadi mana rumusnya adalah net sales dibagi current asset dikurangi current liabilities. Nah, itu merupakan jenis-jenis rasio dalam analisis rasio keuangan. Yang mana tadi ada rasio profitabilitas tentang keuntungan atau profit. Yang kedua adalah rasio likuiditas tentang liquid atau hutang jangka pendek. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yaitu tentang hutang jangka panjang yang jangka pendek yang bisa dibayarkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Nah, untuk memperjelas pengukuran rasio keuangan perusahaan dengan menggunakan pelaporan, sekarang kita akan langsung praktek menggunakan laporan keuangan dari salah satu perusahaan. kita menggunakan laporan keuangan suatu perusahaan secara langsung tentang rasio-rasio dalam analisis rasio keuangan. Dan kesimpulan dari analisis rasio keuangan ini memungkinkan suatu manajer bisa mengevaluasi performa keuangan suatu perusahaan dan bisa mempermudah pengadaan
analisis rasio keuangan dan bisa bermanfaat juga buat perusahaan yang sedang kalian jalankan sekarang. So, meskipun sekarang kuliah sudah dijalankan secara offline, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari virus-virus yang sedang melanda dunia ini. So, sekian dari saya, Amri Septiana undur diri, dan ini merupakan sesi kulon terakhir dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.